Pak Akbar, kita tahu bahwa salah satu yang menjadi concern pengusaha dan juga Presiden Joko Widodo adalah mahalnya biaya logistik, bahkan digadang-gadang menjadi salah satu yang termahal di ASEAN. Seperti apa tanggapan Anda, Pak Akbar? Ya, terima kasih Sasa. Sebenarnya memang concern pemerintah untuk bisa menurunkan atau menyesuaikan biaya logistik nasional kita ini sudah berlangsung lama. Ini mulai sejak 2012 adanya Perpres nomor 26 tahun 2012 mengenai cetak biru sistem logistik nasional. Ya, di situ ada 6 key driver untuk bagaimana tata kelola logistik nasional kita ini bisa kompetitif. Sebenarnya itu murah tetapi tidak murahan, Sasa, ya, karena memang kita susah untuk dibandingkan dengan negara-negara lain, terutama di Southeast Asia. Dengan Singapura itu sangat tidak apple to apple, juga dengan Malaysia, ya, juga dengan China yang mainland. Jadi sebenarnya biaya logistik itu memang menjadi persepsi yang dirilis secara reguler tiap 3 tahun sekali oleh World Bank dalam format Logistic Performance Index. Ya, mereka mengatakan bahwa ranking kita juga turun pasca COVID gitu ya, turun 17 peringkat menjadi 64 ranking sekarang dari seluruh negara di dunia. Tetapi saya sampaikan tadi ini persepsi daripada NGO yang namanya World Bank. Namun ini diantisipasi dan disikapi oleh Bappenas terutama dengan merilis tahun ini, yaitu logistik cost nasional kita sudah mencapai 14% dari GDP. Ya, ini patut kita apresiasi karena memang seyogyanya penghitungan biaya logistik nasional itu harusnya kita yang melakukan, bukan NGO asing yang melakukan, karena ini tidak lepas daripada independensinya. Bayangkan kalau ini terus menjadi persepsi global bahwa biaya logistik nasional tertinggi di dunia, apa nasib calon investor yang akan masuk ke Indonesia? Karena kita percaya logistik itu menjadi agregator daripada perekonomian nasional kita. Kalau sudah sampai 23%, tentunya akan mempengaruhi HPP setiap produk yang ada dan beredar di Indonesia. Begitu, Sasa. Oke, saya akan minta pendapatnya kepada Pak Tauhid. Pak Tauhid, tadi Pak Akbar mengatakan bahwa meskipun sudah mencapai 14% itu sudah patut diapresiasi dan tidak bisa apple to apple dibandingkan dengan negara-negara lain. Nah, kalau pandangan Anda seperti apa sih Pak Tauhid melihat biaya logistik yang dikatakan termahal di ASEAN ini, Pak? Apakah memang kita patut berpuas diri dengan capaian di 14% ini? Ya, kalau kita lihat memang beberapa tahun lalu perhitungan biaya logistik kita sekitar 23% ya, itu oleh Asian Development Bank. Tapi memang update-nya ternyata memang sulit begitu, dan baru kemarin memang baru diluncurkan. Angkanya sekitar betul 14%, ya sudah ada kemajuan lah dalam 10 tahun terakhir begitu ya. Meski demikian memang masih lebih tinggi dibandingkan negara-negara ASEAN yang sekitar 9-10% begitu. Nah, saya sepakat memang tidak bisa dibandingkan karena karakteristik geografi kita yang wilayah kepulauan itu memang sangat costly sekali. Ini tentu saja, misalnya saja ini sangat dipengaruhi, paling besar adalah biaya transportasi begitu. Nah, ini kan besar sekali, yang paling besar dibandingkan biaya-biaya lain ya, karena tadi di wilayah Indonesia yang paling luas dibandingkan dengan negara ASEAN. Nah, baru kemudian ada komponen biaya inventory, packaging, perizinan, bunga bank, sampai kemudian juga bagaimana dwelling time di pelabuhan yang menjadi salah satu ukuran mengukur biaya logistik itu begitu. Saya kira memang meskipun ada kemajuan ya dalam 10 tahun terakhir berkurang 10%, saya kira memang kalau kita ingin melihat kompetisi ke depan,
bahwa kita ingin lebih baik dalam terutama untuk memperkuat pasar domestik ataupun lebih besar ekspor ke depan, maka salah satu komponennya adalah bagaimana biaya logistik bisa berkurang dan daya saing produk kita di pasar ekspor akan jauh lebih besar lagi. Memang saya kira memang yang berat adalah bagaimana kita bisa memilih dari komponen terbesar yakni biaya transportasi yang penggunaan darat, laut, kereta api, dan pesawat terbang masih belum merata ataupun dari satu sisi cost-nya sangat besar sekali ya. Misalnya darat bagi kita ya karena luas ya besar sekali biaya logistiknya begitu. Oke, saya akan kembali ke Pak Akbar. Tadi disampaikan Pak Tauhid bahwa memang dalam 10 tahun terakhir ada kemajuan yang begitu besar dalam biaya logistik di tanah air. Nah, disampaikan juga tadi bahwa biaya transportasi ini memiliki bobot yang cukup besar dalam tingkat kemahalan biaya logistik. Nah, kalau dari Anda Pak Akbar, bagaimana sih sebetulnya dari kacamata pengusaha dari segi daya saing dan juga competitiveness dari segi logistik itu sendiri? Iya, eh, bentuk daripada negara kita negara maritim ya, archipelago countries gitu ya. Tentu dengan 17.000 pulau, 5 pulau besar, yang paling krusial untuk dibenahi adalah connectivity-nya. Tadi Pak Tauhid sudah jelaskan bagaimana mode of transport di negara kita sangat tidak berimbang. Saya kasih contoh pengiriman atau distribusi barang di tanah air ini hampir 70% menggunakan moda transportasi darat, artinya trucking. Ya, 20 sampai 25% menggunakan moda transportasi laut. Hanya 1% yang menggunakan transportasi kereta api. Ya, sisanya adalah menggunakan moda transportasi pesawat udara. Nah, ini ketimpangan daripada mode of transport kita masih berharap dan menggunakan tracking lewat darat. Di sini tidak optimalnya bagaimana mengembangkan transportasi kereta api. Ada subsidi dari kementerian ataupun dari APBN untuk mensubsidi perawatan jalan itu kurang lebih 47 triliun setahun. Andaikan dana ini bisa dialokasikan setengahnya saja untuk membangun infrastruktur kereta api yang terkoneksi dengan maksimal dan sebagian memberikan skema pembiayaan dalam hal pengadaan kapal laut, rasanya biaya logistik kita tentu akan bisa menjamin distribusi yang jauh lebih efektif dan efisien. Saya kasih contoh, teman-teman di pelayaran, Sasa, ini kalau ingin investasi kapal laut, itu tenor yang diberikan oleh perbankan itu hanya 12 tahun maksimum. Ya, bahkan beberapa tahun lalu investasi di kapal laut itu masih masuk dalam blacklist untuk didanai oleh perbankan. Padahal usia kapal laut itu adalah long term investment. Itu bisa 25 tahun sampai 30 tahun. Sehingga ROI ataupun ROA-nya, return on asset-nya dan investment-nya itu cukup panjang bila di negara-negara lain. Sedangkan di negara kita skema-skema pembiayaan ini masih belum mendukung dalam mewujudkan ketahanan ataupun ketersediaan daripada kapal laut itu sendiri untuk melayani konektivitas pelabuhan yang jumlahnya kalau menurut data Kementerian Perhubungan ada hampir 2.500 pelabuhan di Republik ini, Sasa. Oke, baik. Pak Tauhid, apakah Anda juga melihat hal yang sama bahwa memang terkait dengan ketimpangan transportasi yang belum dimaksimalkan dan juga terkait dengan dukungan dari perbankan, ini menjadi salah satu faktor yang membuat biaya logistik di tanah air belum maksimal untuk diturunkan? Saya kira saya sepakat ya dengan Pak
Pak Akbar ya, bahwa memang transportasi darat terlalu dominan ya, itu sekitar 70-an% bahkan ya kalau kita lihat datanya. 73%, dan tentu saja karena darat ini biaya per kilometernya itu jauh lebih mahal, bahkan kalau ada beberapa perhitungan yang mengukur sekitar 10 kali lipat kalau biayanya itu lebih mahal dibandingkan menggunakan transportasi laut. Namun demikian kalau kita lihat ya, selama 10 tahun terakhir justru investasi terbesar kita ya, terutama untuk PMN itu justru larinya adalah tol darat ya, misalnya di sepanjang Jawa, kemudian Sumatera dan Kalimantan, ketimbang memperbaiki investasi untuk logistik laut ya, apakah quality dari pelabuhan, kapasitas pelabuhan, kemudian terminal peti kemas sampai dengan kepemilikan katakanlah kapal untuk barang yang memang tonasenya besar. Nah ini yang kemudian menjadi kurang apple to apple dan arah logistik kita yang saya kira menjadi problem utama. Kita agak sulit mengalahkan negara ASEAN lain kalau ternyata arah pembangunan kita juga meninggalkan transportasi laut ya. Meskipun katakanlah kita pernah menyampaikan ada gagasan untuk transportasi laut ya di Indonesia Timur ya, namun realnya ternyata hari ini belum begitu efektif begitu, karena memang masih terkendala bagaimana membangkitkan potensi ekonomi pada wilayah-wilayah yang sumber transportasinya berbasiskan laut begitu.